Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi dari Prodi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Di mana sebagian orang juga sudah tahu apa itu kandungan dari surat Al-Alaq. Al-Alaq sendiri terdiri dari 1 sampai dengan 19 ayat yang artinya segumpal darah. Dan dalam surat Al-Alaq ini berarti segumpal darah yang diambil dari ayat kedua. Surat ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak mulai sampai hingga ke liang lahat. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam semesta. Nah, di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam isi surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 berisikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini diturunkan untuk setiap manusia untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan sampai dengan hingga ke liang lahat. Artinya, kalau masih bernyawa, tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan segumpal darah yang dimaksud adalah proses pertemuan antara sel telur dan sperma dalam rahim wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna dari ciptaannya yang lain. Perintah banyak membaca dan belajar. Surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain pada saat berbeda pendapat. Hal ini karena dengan banyaknya membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, yaitu berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam serta yang tertulis dalam surat Al-Alaq. Semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat manusia tidak membawa apapun saat mereka lahir ke bumi. Mereka juga tidak mengetahui apapun saat lahir ke dunia. Dengan kemurahan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia mengenai ilmu pengetahuan melalui berbagai macam cara. Oleh karena itu, jangan sampai ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarkannya. Sudah sepantasnya ilmu pengetahuan dapat membuat manusia menjadi bijak. Dalam kisah turunnya kelima ayat tersebut, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Bahkan malaikat Jibril
kembali hingga 3 kali. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Tentu saja tidak mudah bagi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bukan perkara mudah bagi Rasulullah SAW dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati begitu, malaikat Jibril terus berusaha membimbing Nabi Muhammad SAW agar bisa mengikuti bacaan yang disampaikan hingga benar. Padahal kala itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hambanya yang ingin berusaha dan berdoa. Hal tersebut menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia untuk tidak mudah menyerah. Selama masih bernafas, manusia tidak boleh menyerah kepada keadaan. Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian dari surat dalam penyampaian membaca atau artinya dan maknanya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.